Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di episode terbaru Ramalan Saham. Wah, pasar lagi bullish banget. Gimana portofolio kalian? Udah cuan atau masih kebakaran? Minggu ini kita akan ngebahas influencer versus analis. Kira-kira kalian ketika membeli sebuah saham mengikuti rekomendasi analis atau justru influencer? Karena beberapa kali rekomendasi dari influencer terbukti manjur banget. Misalnya kayak Ustadz Yusuf Mansur yang merekomendasikan Garuda, Adikarya, dan juga Kimia Farma. Ketika dia bilang, wih, sahamnya langsung terbang. Hari ini gue bakal ngebahas hal itu bersama teman gue Rifki Maulana. Kira-kira mana ya yang pas? Membeli saham mengikuti rekomendasi analis atau justru para influencer? Udah akhir tahun ya. Tahun depan gimana ya? Pasar sih lagi bagus, bullish terus. Cuman memang ada riak-riak kecil lah di akhir tahun. Wih, Mang, lagi ngapain lu? Gua lagi melihat masa depan. Anjay, ngeri 2018. banget. Nih dari tadi gua lagi resah sebenarnya. Wih, kenapa? Ketika gua ngecek handphone, sosial media, nih udah mulai banyak influencer yang mulai nanam saham di pasar modal. Sebenarnya ya, kalau menurut lu gimana sih? Ini ada banyak investor baru 1,5 juta. Mereka rata-rata ngikutin influencer nih. Bagus dong ya. Maksudnya kita kan dari dulu mendambakan kenaikan jumlah investor retail. Iya. Ya nggak? Biar tahan goncangan kalau asing lagi keluar. Ya itu sinyal yang bagus, prestasi lah sebetulnya ya, banyak orang yang sekarang mulai main saham. Cuman balik lagi, maksudnya terlepas dari apakah mereka cara masuk lewat influencer atau memang dari kegiatan bursa sendiri, kegiatan sekuritas. Ya. Itu belakangan dulu deh. Yang penting kita harus happy dulu kayaknya, karena makin banyak yang main, makin banyak dana yang masuk. Di catatan gue sendiri sih tahun ini tumbuhnya 1,5 juta tuh, lumayan gede. Gede banget, menurut gue gede banget. Tumbuh hampir 40% lah daripada tahun lalu. Nah, cuma setelah gue perhatikan, jumlah anggota bursa atau sekuritas itu cuma 98. Di sisi lain berarti kan sebenarnya ada kebutuhan jumlah analis baru nih. Oke. Untuk bisa mengguidance para investor pemula. Ya nggak masalah sih, maksudnya gini, jumlah analis kan bisa nambah ya. Sekuritas mungkin segitu-gitu aja, cuman mungkin mereka juga punya tim analis sendiri dan kayaknya ini pasti otomatis ketika jumlah investornya nambah, kalau ada kebutuhan research, kebutuhan rekomendasi, ya mereka juga pasti akan nambah dengan sendirinya. Itu alamiah sendiri kok. Cuman kalau sekarang ada influencer baru ya, katakanlah ya seperti Ustadz Yusuf Mansur atau siapapun gitu ya, ya itu sih, itu dinamika aja yang mewarnai pasar modal kita. Nggak ada salahnya sih. Memang lagi hit sih, itu cukup memberikan warna tersendiri lah. Dulu kita mungkin tahunya rekomendasi analis sekuritas ini, sekuritas itu, ya sekarang ada sosok baru yang bermunculan justru bukan dari kalangan pasar modal. Iya, kalau misalnya kita sebagai media juga sih mau nggak mau mesti ke analis ya, nggak bisa menggunakan influencer. Pasti, karena kan kalau analis udah punya sertifikasi tertentu, dia udah punya izin untuk ngasih rekomendasi. Cuman balik lagi, namanya orang main saham, orang investasi di saham, pertimbangannya kan banyak. Tidak hanya soal misalnya fundamental perusahaan, tidak hanya soal mungkin analisis teknikal, tapi juga psikologi.
Oke, temennya kemarin beli saham BRIS misalnya, BRI Syariah, cuan nih. Lo secara psikologis terpacu nggak sih untuk, gue pengen juga dong ikutan beli juga kan pada akhirnya. Dan ini juga terjadi di saham-saham lain, bukan cuma yang direkomendasikan Ustadz Yusuf Mansur ya kemarin, ada Garuda, ada Jasa Marga, GMFI, terus terakhir PPRO sama Kimia Farma, Adi juga, Adikarya. Ya itu sih terlepas cara orang masuknya gimana, yang jelas investor itu pasti udah tahu lah resikonya seperti apa. Once lu masuk di saham, lu harus siap cuan ya, lu harus siap boncos juga gitu. Tapi kan pemula-pemula nih kayak sobat bisnis tahu nggak nih kira-kira bahwa sebenarnya untuk berinvestasi pada pasar modal yang resikonya tinggi tuh nggak boleh ikut-ikutan. Ya ini balik lagi ke mindset sih. Ini balik lagi ke mindset. Ini bukan cuma soal saham. Investasi bodong misalnya banyak banget kan. Mereka tergiur apa sih yang masuk? Return yang tinggi. Paham nggak resikonya? Nggak terlalu paham. Jadi cuma mengejar cuan, tapi nggak tahu resikonya. Padahal kita tahu lah kalau misalnya prinsip paling sederhana adalah high risk, High return kan. Nah kalau misalnya bunganya tinggi itu pasti resikonya juga gede. Apalagi di saham dengan yang volatile kayak begini, resikonya kan bisa harian bahkan, bukan cuma soal ngomongin sebulan, setahun. Itu kadang kalau misalnya harganya turun anjlok banget, itu psikologisnya pasti kena. Makanya kita lihat di forum saham dimanapun, itu pasti yang diramein itu. Ini kenapa nih ujug-ujug BRIS ganti nama doang jadi naik gitu. Semua kan jadi bahan perbincangan. Atau misalnya disebutnya banyak banget pom-pom, termasuk media kan. Media disebutnya sering diledekin, pom-pom nih gitu kan, naikin saham berita ini mulu. Enggak, padahal itu faktanya memang begitu, tidak mengandung rekomendasi apapun. Itu hanya informasi. Investor harus cerdas, dia harus bisa seleksi informasi yang ada. Entah itu bisa ngitung sendiri, nganalisis sendiri, take time sih memang. Tapi ya itu harus dilakukan. Kenapa? Ini nyangkut duit lu gitu. Mau nyangkut atau enggak? Tapi emang sebenarnya nih kalau untuk berita, sobat bisnis paling suka baca dari analis atau dari influencer sih rekomendasinya? Ya dua-duanya banyak yang baca sebetulnya sih. Cuman trennya memang orang lebih suka baca Lo Keng Hong, Yusuf Mansur. Tapi itu sesekali ketika misal seminggu sekali ketika ada muncul aja informasinya. Tapi kalau rekomendasi saham kita pagi sama malam itu paling banyak dibaca dalam periode tertentu, 6 jam tertentu misalnya, dari pagi sampai siang itu paling banyak dibaca. Jadi memang sebetulnya informasi itu dibutuhkan baik dari sisi analis maupun dari segi katakanlah ya key opinion leader kayak Lo Keng Hong atau Yusuf Mansur. Teori klasiknya kan pasti begitu, two step communication ya. Antara orang kan butuh biasanya benchmark, orang butuh biasanya referensi yang mana udah pernah mengalami. Ya Lo Keng Hong tahu sendiri lah, dia juga kan mengidolakan Warren Buffett ya. Dan dia juga sering banget disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, dan itu nggak salah dalam arti menjadikan dia sebagai rujukan itu bukan sesuatu yang salah. Bukan berarti sesuatu yang salah itu serta-merta membuat dia benar, enggak. Ya orang bebas-bebas aja kan, ternyata LKH Pak lo beli saham ini naik gitu ya, itu ngikutin aja sih. Soalnya kalau misalnya Pak Lu sendiri kan sobat bisnis pasti tahu bahwa dia adalah pegiat atau seorang investor yang menggunakan mazhab fundamental atau value. Dia beli di bawah dengan nanti ketika jual itu pasti tinggi banget. Sejauh ini ada yang naik tuh kalau nggak salah BMTR. Terus PTRO sama MBSS, dia punya saham di sana lebih dari 5%. Nah, tapi yang menarik nih baru-baru ini UYM nih sebenarnya. UYM ketika merekomendasikan untuk membeli Garuda, Kimia Farma sampai dengan Adi, langsung tuh dana umat masuk semua. Oke. Tapi di luar itu sebenarnya ada juga influencer-influencer yang lain yang mulai aktif untuk membicarakan saham. Misalnya kayak Kaisang, Raditya Dika, terus Giring Niji juga waktu itu pernah ada di salah satu programnya kami. Terus ada Kevin Hendrawan, Felicia Ciasaka, Timothy Ronald, Belvin VVIP, dan yang terakhir Akar Abiasa dengan Jauska. Nah ini yang pengen gue bahas nih soal Akar nih. Orang-orang itu percaya banget sama Akar.
untuk menanamkan modalnya di Joska. Dan itu juga yang akhirnya sekarang terrepetisi nih, mulai berulang. Percaya, nanam, tapi pertanyaannya apakah kalian siap untuk rugi? Karena kalau misalnya ngeliat kasusnya Joska, Joska itu merekomendasikan satu perusahaan aja, dia distributor dari printer ya. Dan akhirnya saham itu harganya naik sampai dengan 2.000 dan terjun lagi sampai ke bawah 500. Nah, Mangs, kalau lu pribadi sebenarnya lebih prefer mana nih untuk sobat bisnis, mengikuti influencer atau sebenarnya ngikutin rekomendasi analis? Dua-duanya punya perspektif masing-masing ya. Kalau analis bisa dipercaya karena dia punya sertifikasi. Influencer mungkin dalam tanda kutip bisa dipercaya karena dia punya pengalaman. Tapi yang jauh lebih penting, keputusan investasi balik lagi ke investornya. Informasi apapun kalau misalnya nggak lu telan, ya ntar lu bisa keselak gitu, ibaratnya gitu lah. Jadi kita harus milah-milah sendiri. Pak Lo misalnya dia seperti yang lu bilang, dia punya perspektif fundamental ya. Beli saham yang memang fundamentalnya murah, dan itu di bursa itu banyak banget yang nggak pernah ketahuan. Dan ini menarik, Ustadz Yusuf Mansur memberikan perspektif yang sebetulnya menggugah orang untuk lihat deh saham ini, bukan dari segi yang ribet-ribet teknis segala macam, tapi dari segi mungkin dari filosofis dan fundamental itu sendiri. Misalnya gini, PP Property sahamnya gocap, 2 bulan lalu itu masih gocap, 2 minggu lalu masih gocap. Coba dia dilihat lagi, dia pernah rugi nggak? Nggak pernah rugi. Pendapatannya tumbuh dalam 5 tahun terakhir, tumbuh misalnya. Meskipun sekarang kan lagi susah zaman pandemi ya. Tapi artinya ini perusahaan bukan perusahaan jelek gitu, anak usaha BUMN dan sahamnya murah. Yang dibilang Yusuf Mansur bener, ini sahamnya murah, tapi bukan murahan. Dan perspektif itu kan yang dipakai oleh Pak Lo untuk melihat saham yang salah harga. Ini perusahaan fundamental bagus nih, tapi sebenarnya harganya murah. Dan selain yang kayak gitu, PPRO gitu ya, itu banyak banget, bank misalnya. Itu banyak lah contoh-contohnya ya. Saham-saham yang bagus, tapi sebetulnya tidak diapresiasi dengan selayaknya oleh investor. Nah, kenapa sampai nggak diapresiasi? Mungkin investornya juga nggak tahu sebenarnya barang ini bagus atau enggak gitu. Sampai akhirnya ada nubuat turun ya. Iya, kayak gitulah. Nah, ngomong-ngomong soal PPRO nih dan saham gocap, kalian bisa nih sobat bisnis membeli saham gocap. Kenapa? Karena dia pasti nggak turun, udah pasti naik tapi nggak mungkin turun. Cuma pertanyaannya kapan tuh bangunnya? Ya memang harus ada mungkin momen-momen tertentu ketika orang ya untuk bisa mulai ngelihat saham ini lagi. Cuman balik lagi, namanya investasi saham tidak selalu dari capital gain. Pasti kan ada namanya dividen. Misalnya, ini contoh doang, bukan rekomendasi. PPRO harganya 50 perak, ya beli aja misalnya 50 perak. Harganya lagi murah. Misalnya tahun depan dia bisa bagian dividen. Misalnya mungkin hanya berharap dari dividen pun dia udah bisa untung. Nah, yang kayak gitu sebetulnya yang harus bisa diolah lagi, dianalisis lagi oleh investor ya. Termasuk informasi di media, memang dia menavigasi seperti kita gitu ya, menavigasi. Tapi tentu aja semua nasib, semua keputusan, semua impact itu balik lagi ke investor. Media misalnya banyak menavigasi, ngasih tahu, oke, ini bakal begini, bakal begitu. Ya tergantung investornya mau maju atau enggak itu kan, mau ngambil atau enggak, take decision atau enggak. Semua balik lagi ke investor. Jadi memang tidak bisa digeneralisir bahwa mending ikutin saran UYM aja banyak cuan, atau ikutin rekomendasi atau pergerakannya Pak Lo, atau saran sekuritas. Semua balik lagi kok. Semua pasti namanya rekomendasi ada disclaimer kan. Yes, sama kayak program ini juga ada disclaimer ya. Kalau kalian nonton sampai akhir. Nih Kang, jadi yang pertama nih, lu nggak boleh ikut-ikutan. Iya. Yang kedua, lu mesti rajin baca. Yang ketiga dan yang keempat, lu ada lagi nggak nih? Bukan cuma rajin baca, tapi analisis ya. Analisis itu sebenarnya sederhana aja sih. Seperti yang dilakukan UYM itu sederhana. Melihat sebuah kemarin contoh selain PPRO vaksin ya, Kimia Farma. Itu 3 hari sebelum vaksin datang dia udah ngomong vaksin itu bakal setahun 2 tahun. Dan ini memang berkah buat banyak orang. Secara perspektif umum aja gitu ya, itu bener. Soal narasi berkah ini tidak atau segala macam ya itu cuman tempelan lah, cuman tambahan doang lah. Tapi apa yang dia bilang nggak salah.
Dan ketika orang memilih untuk membeli saham Kimia Farma dan akhirnya sampai melejit, ya itu keputusan investor. Meskipun udah diwanti-wanti itu udah mahal loh sahamnya gitu. Bisa aja suatu saat koreksi karena sudah terlalu mahal, bisa. Oke. Potensi risiko itu selalu ada dimanapun. Oke. Termasuk vaksin juga. Orang kan sebelum ada vaksin bisa Kimia Farma sahamnya bagus nggak? Enggak. Yes. Begitu ada pandemi, ada isu vaksin, naik. Semua bisa dijungkir balikan memang dalam keadaan, oleh keadaan. Yoi, karena sebelum ada vaksin, harga saham dari Kimia Farma itu